Seperti yang kalian udah tahu, setiap 2 minggu sekali Ngelantur tuh selalu bikinin segmen nyari khusus buat yang Movie of the Year. Dan terakhir kali ya 2 minggu yang lalu itu gue bikinin Movie of the Year tahun 1990 sampai 1994. Kalian bisa cek nih videonya. Dan 2 minggu sebelumnya lagi gue bikinin yang 2000 sampai 2004. Nah, udah ada roti atas, udah ada roti bawah. Tinggal apa? Tinggal dagingnya, bos. Yaitu kita bikin yang sekarang nih, kebetulan banget yang terakhir kan gue juga udah minta tuh. Guys, ayo tulis kolom komen kalian pengen 5 tahun yang mana nih? Dari tahun kapan sampai tahun kapan? Nah, terus pada banyak yang komen, gue lihat mayoritas pada bilang 1995 sampai 99. Terusan dari yang 2 minggu lalu. Dan sebelum yang pertama kali kita buat Movie of the Year-nya. Ya udah, kita langsung masuk aja di segmen nyari ngelantur rekomendasi. Gue pengen kasih tau ke kalian, buat kalian yang kere ya, dari kemarin kan ngakunya kere ya, tuh miskin gitu, kaum miskin gitu ya. Ya, gue sih nggak masain kalian kalau oh ya, dan nanti di sini nih juga ada hubungannya gitu mengenai miskin-miskinan ini. Cuma maksudnya kalau kalian ngakunya miskin, yang bilang, bang, aduh kayaknya gue nggak bisa nonton di bioskop bang, terlalu mahal, gue nggak bisa beli Netflix apa-apa. Ya udah nih ya, kalian tinggal cek ya di link di deskripsi box gue udah sediain tuh, itu link FitNow nih, ini aplikasi keren ya, daripada lu nonton di situs bajakan kagak jelas gitu ya, mending di FitNow aja ya, langsung cek nih di link yang gue taruh di bawah, oke? Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip on. Jangan lupa kalian semua ya. Oke ya, kita balik lagi di segmen nyari. Ini kayaknya nyari, berarti nyari pertama di tahun 2024 ya. Dan kita langsung masuknya ya yang di segmen Movie of the Year. Jadi nyari itu kan gue bagi dua ya. Nyari yang bener-bener bebas gitu, rekomendasi apa film kayak waktu itu gue pernah bikin yang Joker terbaik atau anti-hero terbaik, villain terbaik. Bahkan banyak lah ya, kalian bisa cek sendiri tuh semua di playlist ada kan segmen nyari gitu. Tapi yang 2 minggu sekali kan selalu gue bikinin tuh yang Movie of the Year nih. Kita baru 2 kali kesampaian. Sekarang yang ketiga yaitu tahun 1990 sampai 1994. Kita nggak usah banyak bacot ya, langsung mulai aja. Cuman gue pengen kasih tau dulu, pokoknya setiap kali gue bikin segmen nyari yang Movie of the Year tuh, atau ya sebenarnya semua video yang udah pernah gue buat tuh gue pasti udah pernah nonton. Ya kalau misalnya gue belum pernah nonton filmnya, nggak mungkin gue kasih tahu. Ya ini rekomendasi dan ini pasti gue kasih kalian karena gue udah ngalamin sendiri nih experience, gue nonton sendiri nih filmnya. Jadi kalau misalnya ada film yang menurut kalian bagus gitu ya, tapi gak gue sebutin, bisa jadi itu gue belum nonton, atau memang itu gue gak masukin, masih lebih bagus yang ini. Seperti biasa kita mulai dari honorable mentions, ada 4 dulu honorable mentions, baru film terbaik di tahun tersebut ya. Oke, kita langsung mulai aja di tahun 1995. Kita masuk di honorable mentions pertama, yaitu Jumanji. Film yang sebenarnya bisa gue bilang ini film keluarga loh. Gue nonton aja pas masih kecil kan. Siapa yang nggak tahu film tentang papan permainan yang misterius ini. Bahkan udah ada, sebenarnya ada franchise. Ini franchise gak sih ya, dibilang kalau misalnya ada yang Dwayne Johnson kan. Itu kan Jumanji yang versi udah game tuh. Itu udah berubah-berubah tuh gamesnya. Tapi yang dulu yang paling bagus tuh yang masih zaman papan. Yang bener-bener dark gitu ya. Yang bikin menarik karena ini film keluarga tapi ada unsur horornya sedikit ya. Unsur terrifying gitu. Jadi pas gue nonton juga pas masih kecil kayak ada ketakutan sendiri tapi nagih gitu. Takutnya nagih, itu bagus banget Jumanji. Yang kedua gue masukin Braveheart. Gila. Disutradarai oleh Mel Gibson dan karakter utamanya juga Mel Gibson. Gila nggak bos ya, udah jadi sutradara jadi aktor utamanya. Dan ya ini definitely kalau misalnya kalian tahu satu quotes yaitu lost in a battle but win in war. Nah itu definitely kata-kata quotes itu ini film ini gitu. Jadi bener-bener akhiran filmnya nanti kalian bisa tonton sendiri ya, karena ini balik lagi yang ngelantur rekomendasi itu selalu nggak spoiler. Jadi karena biar ini kan namanya rekomendasi kan, biar kalian bisa nonton sendiri di rumah. Cuman gue kasih gambaran besarnya dan kenapa ini bisa dibilang keren, kenapa gue harus rekomendasiin ke kalian gitu. Nah ya di akhir film nanti kalian bisa nonton sendiri ya, bisa gue bilang tuh kayak ya quotes tadi gitu ya referensinya. Nah tapi secara keseluruhan ya pemenangnya adalah ya happy ending sih sebenarnya, meskipun ada sedikit bad endingnya juga. Yang bikin film ini gila itu adalah ya Mel Gibson sebenarnya. Pidatonya dia, speechnya dia tuh bisa membakar hati-hati para pasukan Skotlandia yang harus melawan pasukan Inggris. Tapi sebagai penonton kita juga dibakar gitu, seakan-akan hati kita dengan mendengarkan speech dari si Mel Gibson yang berperan sebagai William Wallace di film ini. Selanjutnya gue masukin Toy Story. Udah jelas ya, Toy Story 1 film legend, salah satu film animasi terbaik sepanjang masa, nggak mau debat lagi, yang dengan villain paling mengerikan sepanjang masa juga si Wahyu ya. Dan selanjutnya gue masukin
Casino. Ini filmnya Martin Scorsese. 5 tahun sebelumnya ada film Goodfellas yang menjadi salah satu film terbaik sepanjang masa dalam urusan mafia, kriminal gitu-gitu ya. Memang itu genre favoritnya si Scorsese, dan di 5 tahun kemudian dia bikin lagi nih Casino dengan ya vibes agak beda tapi tetap genre yang sama. Meskipun gue bilang ya ini masih agak belum bisa selevel Goodfellas ya, tapi dulu kategori yang terbaik lah untuk di tahun 1995. Tapi kita masuk di Champions of 1995, yaitu adalah Seven. Kalau kita mendengar satu nama sutradara yang memang udah dikategorikan salah satu yang ya cukup terbaik lah bisa dibilang, apalagi untuk di genrenya dia sendiri ya, mengenai sesuatu yang dark, mengenai perkotaan, itu pasti David Fincher. Dan ya, David Fincher itu kalau misal kita harus inget film-film terbaiknya apa sih? Menurut gue cuma 2 sih yang bisa dibilang kayak yang terbaik David Fincher. Mungkin orang bilang Fight Club, tapi ya bagus banget. Tapi kalau bilang terbaik masih ada 2 yang di atasnya lagi, yaitu menurut gue Seven sama The Social Network. Tapi kali ini yang kita bakal masukin adalah ya Seven karena 1995 kan. Nah, Seven ini kalau kalian belum pernah nonton ya, ini film mengenai 2 orang detektif bisa gue bilang. Yang satu udah mau pensiun, yang udah lebih tua, yaitu si Morgan Freeman ya. Di sini memerankan peran sebagai Somerset, dan satu lagi adalah Brad Pitt ya, sebagai David Mills. Lagi-lagi kalau ngomongin David Fincher pasti nggak jauh-jauh sama Brad Pitt ya. Mereka berdua sering banget kerjasama buat main film bareng. Cuma ya Brad Pitt dengan karakter yang lebih sembrono, lebih barbar gitu karena masih muda gitu ya. Sedangkan Somerset si Morgan Freeman yang lebih bijaksana, lebih wise, dan emang dia udah mau pensiun gitu. Udah lebih tua lah sebagai detektif. Di sini mereka berdua udah kayak buddy cups gitu ya, semacam gitu ya. Pengen memburu seorang kriminal yang bernama John Doe. Di sini dia memakai sebuah filosofi, bukan filosofi lagi, bahkan ini udah bisa dibilang teologi gitu ya. Dari teologi, karena dari Alkitab kan ada juga tuh. Gua atau kalau dari agama lain mungkin juga ada Seven Deadly Sins gitu sebagai motivasinya dia gitu, sebagai modus kejahatannya dia membunuh orang, dibunuh 7 orang gitu ya, tapi masing-masing mewakili Seven Deadly Sins ini gitu. Ada kerakusan, ada keserakahan, ada kemalasan, ada kemurkaan, ada kesombongan, ada nafsu, dan ada iri ya, 7. Dan ya pembunuhannya benar-benar dilakukan dengan motivasi tersebut. Misalnya nih pembunuhan pertama yang ditemukan gitu mengenai kerakusan itu, dosa pertama. Nah, dilambangkan dengan orang yang gendut banget gitu, makan sampai diikat kayak dipaksa makan sampai mati gitu. Bener-bener mulutnya udah penuh banget, udah busuk gitu badannya. Itu menjijikan banget dan ya melambangkan dosa kerakusan, dan semuanya begitu. Dan setiap pembunuhan yang terjadi itu udah ditemukan mati, itu mengerikan banget ya. Dan salah satu memang kelebihan dari film Seven ini adalah kematian-kematian yang dilambangkan dengan sangat-sangat mengerikan parah, secara makeup, secara tense, kengerian, ya itu ala-ala David Fincher. Memang suspense-nya itu emang dewa dia. Dan yang bikin gue salut ya si John Doe sebagai villain utama dari film ini, yang dilambangkan dengan seseorang yang kalem, tenang, tapi punya pikiran yang sangat-sangat visioner gitu, sangat-sanget jenius, dan kita selalu tertarik sama dia. Diperankan oleh si Kevin Spacey, keren banget actingnya. Dan ya nggak jauh-jauh kalau ngomongin Seven, ini kan sebenarnya generic ya, ngomongin kayak 2 karakter detektif yang dengan kepribadian yang berbeda, terus habis itu mencoba mendapatkan kode-kode dari pembunuhan pertama, dapetin kode kedua, ketiga, 4. Itu kan kayak ya generic aja gitu, sebenarnya nggak ada yang spesial. Tapi lu bayangkan aja ya, dengan konsep premis cerita yang generic tapi dibikin semaksimal mungkin, dan yang paling puncak dari semua konsep yang seperti ini ya itu udah pasti bagus banget ya. Inilah judul filmnya Seven gitu. Dengan diakhiri dengan suspense yang luar biasa, tambahin scoring lagi. Scoringnya gue inget banget kayak pakai biola, pakai ini alat tiup gitu. Jeng, 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 itu bikin kita dak dik dudar. Sumpah. Ya ini gue kasih tahu sedikit, ini nggak spoiler sih, cuman biar kalian tahu aja konteksnya. Nanti kalian nonton, karena gue kalau misalnya gue kasih tau kayak gini aja kalian nggak bakal ngerti juga sih sebenarnya. Cuman pokoknya di akhir kayak dikasih satu box yang kalian nggak tahu isinya apa. Bahkan di filmnya pun nggak dikasih lihat bos ini apa, cuman kalian bakal bisa nebak lah ini kira-kira apa gitu, walaupun nggak dikasih tahu sama sekali, nggak diperlihatkan sama sekali isi boxnya tuh apa sebenarnya. Tapi dari situ aja udah bisa bikin kita tegang banget. Ini yang membedakan Seven sama film horor-horor lain yang mengandalkan, atau thriller lain, slasher yang suspense aja, asal suspense, tapi ya cuman pakai drama, CGI, visual effect yang yang gila gitu kan. Ini cuma pakai actingnya Morgan Freeman, pas lihat wah itu ketegangan itu loh, sama tambah scoringnya itu yang bikin gue anjir lah, gila. Ya emang endingnya sebenarnya rada ketebak ya, dari udah memulai memuncaki scene itu, memuncaki akhir film bisa ditebak, tapi
entah kenapa bisa bikin kita satisfy juga meskipun kita udah tahu juga akhirannya gitu. Ini salah satu film bad ending yang cukup gila menurut gua. Kalian wajib banget tonton Seven ini. Kita lanjut lagi di tahun 1996. Yang pertama gua masukin Hunchback of Notre Dame. Ini film Disney yang paling underrated menurut gua karena ya, gue ngerti kenapa ini underrated karena ini filmnya dark banget dan tidak seperti Disney yang lain. Bahkan karakter utamanya kalau Disney kan yang cantik banget, Elsa gitu, ya, atau yang ganteng banget Prince gitu, Prince Charming. Ini mukanya, waduh, dikasih tahu kalau misalnya si Hunchback of Notre Dame ini dia dari lahir tuh udah begitulah, kalian bisa lihat gambarannya. Tapi ini menampilkan pesan-pesan yang mengenai rasisme, mengenai penindasan yang benar-benar gak pernah kita lihat di film-film Disney lainnya. Salah satu yang terbaik juga gue masukin Mission Impossible 1 ya, MIMF. Ethan Hunt pertama kali kita bisa lihat di film ini dan menghasilkan beberapa film lainnya yang memang menjadi salah satu franchise yang paling diminati oleh masyarakat di zaman sekarang. Meskipun ini film pertamanya nggak lebih mengandalkan action yang segila. Film-film setelahnya ya ini lebih ke spy-nya, lebih diperlihatkan, lebih agak kalem, tapi plot twist-nya menurut gua agak berasa ya di awal film ya. Kita lanjut lagi di film ketiga yaitu The English Passion. Ini mungkin jarang ada yang pernah denger, tapi kalau kalian pengen nonton Lord Voldemort punya kisah asmara romantis gitu ya, kalian boleh nonton film ini. Nggak ya, tapi emang ini film secara romance bener-bener bagus banget ya, berkualitas banget. Kita lanjut lagi di 101 Dalmatians, live remake dari versi original animasi Disney yang udah lebih jadul lagi. Dan kalau kalian pengen lihat versi Home Alone nih, nonton, kalau kalian suka Home Alone ya, tapi versi binatang gitu ya, anggap aja ya sama kan, ada kriminal penjahat yang tolol gitu istilahnya, tapi dibully. Kalau misalnya Home Alone kan sama si bocil itu kan. Nah, kalau di sini sama anjing-anjing sama binatang-binatang, lucu sih dengan villain yang sangat-sangat mengerikan yaitu Cruella, dan keren banget sih di sini, aktingnya gokil banget, diperankan sama Glenn Close, Mamma Mia Lezzato. Tapi kita langsung masuk di film terbaik tahun 1996. Gua masukin Scream. Film pertama dari sebuah franchise horror yang menurut gua salah satu yang paling konsisten loh. Kalau misalnya kita ngomongin horror itu kan ya mungkin kita anggap aja Saw ya, Saw bisa aja masuk, atau Halloween gitu ya. Ya model-model gitu gak konsisten gitu, apalagi kalau udah banyak banget. Ya Scream ini salah satu yang filmnya udah sampai 6 itu yang udah yang terakhir yang kemarin tuh, tahun kemarin. Nah, semuanya menurut gua gak ada yang sampai jelek banget, jelek mampus sampai sampah, gak ada sih gitu. Meskipun ada penurunan. Dan ya ini film pertamanya pada tahun 1996 yang bener-bener menurut gua revolusioner, gila banget, menampilkan sesuatu yang berbeda dari film-film horror slasher pada umumnya. Ya kalau misalnya kita harus compare sama Scream selanjutnya, yang paling terbaik ya tetap nomor 1 sih, gak ada yang bisa ngalahin sih. Ya ini gua acungi jempol buat penulis ceritanya, yaitu si Kevin Williamson, dan sutradaranya terutama ya siapa lagi kalau bukan Wes Craven nih, sutradaranya Nightmare on Elm Street juga, gila. Ya sutradara legend lah istilahnya. Cuma di sini dia menampilkan sesuatu yang berbeda dari yang pernah dibuat oleh horror slasher manapun, yaitu dengan menampilkan kisah kayak semacam metafiction ya, kalau bisa gue bilang. Metafiction tuh lebih ke ada self-awareness storytellingnya gitu. Jadi film ini bisa dibilang, kalau kalian belum pernah nonton Scream 1 ya, menceritakan kisah yang sebenarnya mereka tahu kalau misalnya mereka tuh cuma fiksi. Jadi mereka udah self-awareness-nya ada gitu. Sebagai film, mereka tahu mereka cuma kisah fiksi. Jadi mereka juga banyak menceritakan film-film horor lainnya yang fiksi-fiksi juga. Kayak ada Halloween, apalagi Halloween banyak banget referensinya gitu ya. Bahkan adegan-adegan di opening scene-nya tuh yang lagi masak popcorn kalau nggak salah tuh, itu kan referensi ke Halloween 2 ya kalau nggak salah ya. Halloween. Bahkan ada kata-katanya di film Psycho, ada 1960, referensi mengenai The Silence of the Lambs, referensi mengenai Freddy Krueger, bahkan si Wes Craven nih sutradaranya sendiri nih ya, kalau nggak salah ada satu adegan dia jadi tukang pel atau OB ya kalau nggak salah ya, tapi dia pakai bajunya kayak baju Freddy gitu ya. Banyak banget lah referensi, kalau bisa kayak buset ratusan kali ya istilahnya, bisa nggak nyampe segitu juga, mah banyak banget referensi film horor, jadi fresh. Nah, gue bener-bener rekomendasiin ini ke kalian buat kalian yang takut nonton film horor tapi pengen nyoba gitu, karena ini menyadarkan kalian kalau ini cuma fiksi kan gitu, enaknya gitu. Meskipun menakutkannya tetap ya, jangan salah ya, kalau misalnya ini ada metafictionnya, tapi kalau misalnya horor yang nggak bekerja ya jelek menurut gue. Tapi yang bikin jenius adalah ini udah metafiction tapi horror slasher tetap dapet, tetap mengerikan, tense tetap dapet, plot twist di akhirnya juga bisa bikin kita mind blowing banget gitu. Meskipun dari awal agak aneh, agak konyol gitu ya. X1-nya bisa gue bilang horror banget, apalagi opening scene-nya. Opening scene-nya salah satu yang menurut gue salah satu yang terbaik untuk film-film horror gitu ya. Menceritakan si Casey Becker yang di rumah gitu, yang dapat telepon ditanyain mengenai film horor gitu kan. Ternyata habis itu dibunuh sama si sosok Scream-nya ini, si Ghostface-nya. Ya
itu saya dapat sih yang di awal gitu ya. Sampai ke Act 2, Act 3-nya mulai lebih dibangun secara metafiksi. Banyak adegan konyol-konyolnya. Bahkan ya si Ghostface-nya ini yang sangat-sangat ikonik nih ya. Dia aja sampai kalau nggak salah siang-siang ada deh adegan dia bunuh siang-siang kayak menurut gua agak aneh dengan lari-lari lagi. Kalau misalnya horor itu kan biasa rumus horor ya biasanya tuh karena antagonis utamanya nih setannya istilahnya gitu dibikin kalem, tenang dan OP gitu kan. Kayak misalnya si Michael Myers ya kan. Dia kan ya tenang aja. Kalau misalnya lari kan dia cuma jalan deng cuma bawa pisau begini doang dengan ting tong tung ting tong ting ting tong ting pakai piano gitu. Ya itu Michael Myers, tapi ini nggak gitu karena ini memang menampilkan kesan konyolnya dan dark komedinya tuh ada. Jadi ini bisa bilang penggabungan antara komedi sama horor. Ya, mirip-mirip kalau The Menu terakhir tuh gue nonton itu juga sama tuh ada dark komedi, dark humornya dimasukin. Tapi ini lebih parah sih karena balik lagi ini metafiksi jadi kekonyolannya itu sangat-sangat ditampakkan. Sampai ada kata-kata kan kalau misalnya ada yang bilang kayak lu nggak boleh bilang saya akan kembali lagi karena kalau misalnya gue bilang nih gue akan kembali lagi biasa yang terjadi adalah kalau di film horor gue nggak akan kembali lagi kan gitu ya prinsipnya ya kalau film horor ya rumus-rumus jadi rumus-rumus seperti itu ditampilkan secara konyol di film ini dibicarakan tapi ya terjadi juga at the end of the day gitu. Tapi ya tetap aja menurut gue ini gila banget karena Ghostface ini salah satu yang paling ikonik yang pernah ada. Bahkan kalau misalnya kayak setiap film Halloween atau misalnya lagi Halloween, tanggal Halloween gitu, pasti kita nemuin kostum yang paling sering muncul adalah ya Ghostface ini karena topeng tinggal lu beli kan, bahkan lu bisa buat gitu. Ya, ini juga inspirasi kalau nggak salah dari ada lukisan Scream ya, misalkan makanya judul Scream, lukisannya judul Scream tuh yang mengenai ada kalau nggak salah letusan Gunung Krakatau ya kan sampai ke luar negeri gitu terus orang sampai ada tuh lukisannya tuh ya. Nah, Scream ini dari situ. Jadi cuma tinggal pakai topeng, pakai jubah hitam udah jadi dan memang ikonik banget. Udah ikonik, komedinya dapet, konyol dapet, tapi horornya juga mengerikan gitu. Kebrutalan juga ada, darah di mana-mana juga, slasher kan lagi-lagi. Jadi semuanya ya combine sangat-sangat nikmat untuk di film ini. Jadi kan wajib banget kalau belum nonton film Scream 1. Kita lanjut lagi di tahun 1997. Yang pertama gue masukin Good Will Hunting. Ini oh my god, gue suka banget ini film, heartwarming. Dan kalau misalnya kalian udah denger sebuah premis nih, gue kasih tau sedikit, gue dongengin cerita sedikit ya, pasti kalian langsung suka. Ya, seseorang ya, yang diremehkan dengan pekerjaan sebagai OB, itu tukang pel lah ya, misalnya di Universitas MIT gitu ya, universitas terkenal, tapi dia menjadi OB. Tapi ternyata dia adalah yang paling jenius dari antara semua orang. Kan itu, dari premis itu aja langsung kalian bakal, iya ini pasti keren banget, dan kalian pasti pengen nonton kan ini film. Ya, itu Good Will Hunting, kan bisa lihat Matt Damon dengan orang yang sangat-sangat jenius, tapi kehilangan apa ya, arah hidup karena latar belakang masalah dia yang cukup deep, cukup dark, digabungkan dengan Robin Williams sebagai aktor supporting aktornya. Itu keren banget nih film. Kita lanjut lagi di Man in Black. Man in Black ya nggak usah gue jelasin banyak ya, film salah satu film action yang paling terkenal, franchise-nya udah ada sampai 4 yang terakhir yang internasional. Terus gue masukin juga Jackie Brown. Kalau kalian suka Tarantino, mungkin kalian tetap gak pernah denger Jackie Brown karena jujur buat gue salah satu film Tarantino, bahkan ini yang paling underrated menurut gue ya Jackie Brown. Kalau orang Tarantino udah pasti Pulp Fiction, Django Unchained, Inglourious Basterds atau misalnya apa Kill Bill, orang bisa sebutin gitu. Tapi kalau misalnya Jackie Brown apaan? Nggak tahu kan? Nah, kalau kalian suka Tarantino tapi nggak pernah nonton Jackie Brown, silahkan tonton karena tetap ini bagus banget sih. Lanjut lagi ada Kundun. Nah, ini lagi Martin Scorsese masuk lagi nih bos. Ya, tapi yang bikin unik adalah kalau misalnya kita inget Martin Scorsese, kita selalu ngomongin mengenai permasalahan di New York gitu kan, kota-kota gangster, mafia, kriminal. Tapi di sini kalau kalian nonton trailernya aja, kalian nggak bakal ini filmnya Scorsese ya, mengenai Tibet ya, Cina gitu dengan tradisional kebudayaannya, agamanya itu unik banget gitu. Menceritakan kalau misalkan nggak tahu, Dalai Lama itu adalah seorang pemimpin politik dan pemimpin agama di Tibet gitu ya. Yang memang di sini diceritakan Tibet sama Cina tuh lagi ada konflik lah. Nah, di sini si bocil sebagai karakter utama nih ya, dia adalah Dalai Lama reinkarnasi ke-14 kalau nggak salah tuh ya. Ya ke-14. Jadi yang ke-13 udah mati, dia baru muncul lagi bayi nih, dicari-cari nih. Nah, ini menarik juga kalau kalian penasaran dari film Scorsese tapi bukan yang kriminal-kriminalan, tapi tetap aja ini yang terbaik di tahun 1997, the best of the best, dan semua orang pasti inget film ini, yang paling ikonik, paling gila yang sepanjang masa, yaitu Good Burger. Enggak. Gila. Tapi begitu Good Burger 1997 juga, tapi gue kocak banget itu salah satu komedi yang paling gue suka ya, Pak. Ngakak gue itu ya. Tapi enggak, yang bener adalah Titanic. Gak mungkin kalian gak pernah nonton film yang satu ini, please. Bahkan bocil MCU atau wibu-wibu sekalipun atau K-popper sekalipun, please kalau misalkan kamu nonton ini, aneh jitak pale kau ya. Gila ini, oh my god man. Ya bisa gue bilang kayak film romance terbaik sepanjang masa gak sih kalau buat gue ya. Karena
Dari segi ikoniknya, ikonik banget. Dari segi cerita, mengambil konsep cerita yang sebenarnya dari kisah nyata kan, tenggelamnya kapal Titanic di tahun 1912, tapi dengan karakter yang fiksional, ya kan? Si Jack sama Rose ini fiksional gitu, nggak ada di kisah nyatanya, tapi bisa dibikin seril mungkin sehingga kita percaya dua kekasih ini beneran ada. Ya, dengan kisah yang sangat memikat. Kalau misalnya kita ngomongin romance dari zaman dulu kan karya William Shakespeare, Romeo and Juliet gitu kan. Tapi di sini kita bisa lihat versi modernnya gitu ya, versinya. Kalau Romeo and Juliet kan udah jadul banget. Ini kayak versi modernnya, pasangannya sangat-sangat romantis dan diperankan oleh memang aktor yang sangat-sangat mendukung juga. Leonardo DiCaprio masih muda, masih tampan ya, sekarang tampan juga, cuman dulu lebih ganteng jauh gitu dengan badan yang lebih pas gitu, lebih proporsional. Dia bisa seterkenal ini menurut gue juga salah satu pemicu utama dari film Titanic juga. Ditambah lagi penggabungan dia sama Kate Winslet. Gila, Kate Winslet pada masa jaya-jayanya mau cantik sekali bos. Dengan berbagai nuansa romance yang sangat-sangat kental cuman di dalam kapal gitu, lu bayangin ya. Dalam kapal dengan ada yang di mobil, adegan di mobil, embun yang sampai keluar tangannya begini, itu kan ikonik banget ya. Adegan si Jack gambarin si Rose dengan sketsa itu ikonik banget. Adegan apalagi yang ini gila, sampai sekarang dijadiin meme banyak banget gitu ya. Dengan diiringi theme song yang sangat luar biasa, magical, yang sebenarnya lagunya si Celine Dion, My Heart Will Go On. Na 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 na. Habis itu yang float meme itu. Makanya sampai dibikin float meme itu kan yang konyol banget. Ya memang se-ikonik itu lagunya, impactful, strong banget untuk menekankan romance cinta antara mereka berdua. Ya lu bayangin dengan momen ini di penghujung kapal, di ujung kapal, di atas kapal, ditambah dengan lagu itu yang sebenarnya ya itu kan scoring yang Hymn to the Sea kalau nggak salah judulnya itu ya, dengan ala-ala instrumen Skotlandia seperti itu indah banget sih lagunya. Dan ironisnya dengan adegan romance yang sekental sepekat itu, tapi at the end of the day ya, pada akhirnya kita tahu sendiri ya, kapalnya tenggelam, luar biasa, sangat mencekam. Dari yang romance bahagia, happy meskipun Kate Winslet di sini diceritakan juga punya kompleksiti juga. Dia kan harusnya kawin sama si ini tapi dia nggak mau, ketemu sama Jack. Ya romance dapat, drama dapat, tapi di akhir juga dapat sebuah suspense sampai ke kapal udah crack gitu kan, sampai orang masih main biola ya kan di kapal itu. Wah gila sih, benar-benar menakjubkan secara visual, cerita, musik. Gokil. Kita lanjut lagi di tahun 1998. Ini jujur aja ya, dari 5 tahun yang kali ini gue buat, ini yang paling menurut gue yang paling the best of the best of the best. Gila, semua filmnya terbaik semua nih ya. Pertama, The Mask of Zorro. Man, Mask of Zorro itu kayak, ya gue inget banget sih pas gue masih bocil dulu, gue diledekin gitu ya pas orang teman-teman gue di sekolah tuh, kalau nggak salah pas masih SD ya, pada bilang Zorro tau gak Zorro? Oh Zorro kan yang pakai topi hitam kan, yang main pedang cicang. Lah, hah? Sedang apa Zorro kayak gitu? Zorro kan rambutnya hijau, Zorro kan pakai samurai. Oh ternyata One Piece bos. Saya tidak nonton One Piece, mohon maaf ya untuk anak-anak zaman gue dulu tuh kan nonton One Piece gitu ya. Oh, saya sih tidak pernah nonton One Piece dari pas gue masih bocil ya. Nah gue nontonnya apa? Mask of Zorro bos. Ini gila, yang origin story. Sebenarnya gue awal nonton Legend of Zorro-nya dulu yang lebih terkenal gitu, baru ini prequelnya Mask of Zorro, menceritakan Zorro ketika sebenarnya ada Zorro yang zaman dulu, cuman Zorro yang zaman dulu udah pensiun gitu, dilatih sama yang zaman dulu. Ini bener-bener klasik story banget. Yang kedua gue masukin The Prince of Egypt. Lagi-lagi nih sebenarnya film Kristen ya, jadi segmented banget, tapi ya kalau lu mau mendengarkan kisah mengenai Nabi Musa dari awal masih bayi, salah satu film paling pertama DreamWorks dengan animasi 2 dimensi dengan visual yang ilustrasinya gue suka banget gitu ya. Lagu-lagunya keren banget, action package-nya keren banget, menggambar laut terbelah semuanya, tulah-tulah digambarkan dengan sangat-sangat baik. Dan berikutnya gue masukin The One and Only The Truman Show. Ini dari 5, jujur ya, dari 5 list ini yang gue buat ini, meskipun ada yang terbaik lagi, tapi yang kalau nanya favorit gue ya, gue masukin The Truman Show. Itu mind blowing banget, plot twist. Oh my god man. Tapi kalau kalian pengen lebih jelas penjelasan gue mengenai The Truman Show, kalian bisa tonton di kelantur rekomendasi, nyari film liburan film liburan terbaik. Dan selanjutnya lagi gue masukin The One and Only Mulan ya. Film yang bisa gue bilang SJW ya, kurang SJW apa gitu, feminisme gitu ya, karena terutama cewek. Tapi bisa dibikin seindah itu, kita nggak ngerasa SJW-nya. Beda sama versi live action-nya bos. Ya salah satu animasi terbaik sepanjang masanya Disney, gue nggak bisa debat lagi, keren banget. Tapi tetap aja ya, memang pertimbangannya gue antara Mulan sama film yang satu ini. Tapi gue bakal masukin yang satu ini karena mungkin kalau Mulan kalian udah sering denger ya. Film terbaik di tahun 1998 adalah Saving Private Ryan. Steven Spielberg lagi-lagi mengejutkan semua orang bos.
bikin film adventure dewa, bikin film sci-fi dewa, bikin film drama dewa, bikin film action dewa, bikin film perang pun bisa. Man, Steven Spielberg bro, gila. Saving Private Ryan ya, menceritakan 6 Juni 1944 berlatar belakang di Perang Dunia II berarti ya, 1944 ya. Nah, Amerika mendarat di pantai Omaha, dan kalau kalian lihat opening scene-nya, gila. Gue gak ngerti lagi opening scene-nya, gila sih, serius, jujur. Lo langsung bisa masuk ke perspektif perang, lo bisa langsung berada di lokasi tersebut dan merasakan sedramatik apa perang itu, semengerikan apa. Bahkan ketika di kapal itu ada yang muntah-muntah pas belum perang ya, udah muntah-muntah karena saking takutnya mereka untuk menghadapi perang gitu di pantai Omaha. Dan akhirnya kalian bisa lihat sendiri se-chaos apa penyutradaraannya si Steven Spielberg dengan diturunkan FPS-nya rendah banget jadi patah-patah. Itu nambah dramatis momennya lagi dengan lu nggak dikasih sound yang clear, malah dikasih ning karena ada ledakan pas bam, dikasih lihat sampai motion semuanya, FPS-nya diturunin, gila banget. Itu scene perang yang salah satu yang terbaik yang pernah gue lihat ya di opening scene-nya Saving Private Ryan ini. Tapi ya kerennya lagi Steven Spielberg itu, dia cuma bukan sekedar menciptakan sebuah film perang, tapi dia juga menciptakan sebuah drama yang heartwarming gitu. Memang Steven Spielberg itu kan selalu terkenal dengan heartwarming filmnya dia gitu, ya kan. Meskipun ada ketegangannya, intens perangnya tetap keren gitu ya, tapi dramanya juga dimainkan dengan Tom Hanks sebagai karakter utama, sebagai Kapten John H. Miller yang memang ditugaskan sama jenderal pangkat militer tertinggi gitu untuk menyelamatkan seseorang bernama James Francis Ryan yang memang diceritakan dia kan ada 4 bersaudara Ryan ya, tapi 3 saudara itu mati gitu. 2 mati di Omaha Beach ya kan, di pantai Omaha. Yang satu lagi kalau nggak salah mati di Jepang ya. Nah, tinggal sisa dia nih, yang satu nih. Makanya si Tom Hanks ini disuruh nyari 8 orang buat masuk ke timnya dia buat nyelamatin khusus buat Ryan ini. Secara logika memang agak aneh ya, demi padahal ini kan perang gitu, melibatkan, lu bayangin 8 orang ini dipertaruhkan nyawanya cuma demi 1 orang, karena memang ya sayang kan keluarganya kan 3 orang udah mati, cuma si emaknya doang. Jadi emaknya tuh cuma punya 1 anak yang tersisa. Kalau misalnya anaknya 1 lagi mati kan mungkin kasihan emaknya. Jadi benar-benar ya, itulah drama utamanya. Makanya di sini mereka bertugas menyelamatkan James Francis Ryan yang diperankan oleh Matt Damon ya. Oke, ini secara eksposisi cerita juga rapi gitu ya. Dari awal kita juga dikasih pertanyaan kalau misalnya siapa sih Tom Hanks itu sebenarnya, pekerjaan sebelum dia jadi kapten perang ini dia jadi apa sih? Oh, ternyata ditahan lama tuh eksposisinya, baru dibuka di act 2-nya, dan semuanya membuat penonton selalu ketarik buat nonton sequence demi sequence dari film Saving Private Ryan ini ya, dengan karakter-karakter yang kompleks juga. Ada yang ngeselin, ada yang marah-marah terus, ada yang polos gitu, dengan ada yang balik lagi Tom Hanks tuh menurut gue emang jempolan lah, juaranya lah kalau mau ngomongin acting. Dia bisa tiba-tiba jadi orang tolol gitu kan di Forrest Gump, tapi di sini bisa jadi orang yang bijaksana ya. Tom Hanks lagi-lagi emang gila gitu. Jadi Saving Private Ryan wajib banget kalau kalian pengen nonton film perang tapi nggak mau yang terlalu action, terlalu dramatis, terlalu berlebihan, ya silakan. Ini ada yang lebih family friendly dikit yang sangat bisa ditonton. Bahkan kalau misalnya buat film keluarga juga bisa loh Saving Private Ryan buat gue. Kita lanjut lagi ke tahun 1999 yang terakhir. Oke, film pertama yang gue masukin adalah The Sixth Sense. Aduh, siapa yang gak pernah denger film ini? Kalau misalnya kita ngomongin film paling plot twist panjang masa, udah pasti nomor 1 biasanya The Sixth Sense sih. Udah pasti gitu ya. Meskipun menurut gua, kalau gua bilang sih kayaknya ada yang lebih plot twist sebenarnya ya. Tapi ya kalau secara general mungkin orang-orang pada bilang The Sixth Sense, tapi memang gila sih. Kalian wajib banget kalau belum nonton, itu plot twistnya. Woohoo! Yang kedua gua masukin Toy Story 2 ya. Kalau misalnya kita harus compare sama Toy Story 1 atau Toy Story 3, memang ini yang paling lemah gitu. Tapi selemah-lemahnya Toy Story 2, tetap yang terbaik juga, bos. Gila, itu memang trilogi Toy Story itu adalah salah satu trilogi terbaik sepanjang masa. Memang gobloknya ada Toy Story 4 aja, itu menurut tolol banget, ngapain gitu ya. Bahkan mau Toy Story 5 kagak tahu lagi gua ya. Selanjutnya juga gua masukin The Green Mile. Kalau kalian pengen nonton film yang apa ya, kalem, tenang, tapi dapat ada tense-nya juga. Nah, nonton The Green Mile ini menceritakan seseorang bernama John Covey yang memang dia sebenarnya nggak bersalah tapi dituduh gitu, karena memang dia ada keterbelakangan mental gitu kalau nggak salah ya. Pokoknya agak beda sendiri lah dia sifatnya gitu, karakterisasinya. Makanya ketika dia padahal dia kalau nggak salah dia pengen nyelamatin, tapi malah dikira dia yang bunuh gitu anaknya, makanya dia di penjara. Nah, di sini kita dilihat dia mempunyai kemampuan magical dan ya dia sangat baik gitu. Orangnya polos meskipun mukanya serem banget nih si John Covey, lu bisa lihat badannya gede gitu, hitam, mukanya ngeri gitu.
ya. Tapi ternyata hatinya tuh baik banget, polos banget gitu, sampai sipir-sipir, kepala sipir, polisi-polisi di penjara situ bener-bener sangat-sangat sayang gitu sama si John Covey ini. Tapi at the end of the day dia harus dieksekusi, dan ketika eksekusi itu ya, ini adalah adegan paling bikin mewek, jujur nangis kemana-mana, bahkan sampai sipir-sipir penjaranya tuh sampai Tom Hanks sebagai kepala sipirnya juga sampai netesin air mata, bener-bener nggak tega dia harus ngebunuh si John Covey. Memang padahal mereka juga tahu sebenarnya dia nggak salah gitu ya. Lanjut lagi, gue masukin Eyes Wide Shut. Film terakhir Stanley Kubrick, salah satu sutradara terbaik sepanjang masa. Ya wajib lah orang film terakhirnya dia, legacy terakhirnya gitu, bayangkan ya, karakter utamanya Tom Cruise ya. Kalau misalkan kalian pengen lihat Tom Cruise yang agak beda ya, karena menurut gue Tom Cruise ya actingnya ya gitu-gitu ya, sebenarnya B aja lah ya, kayak ya generic gitu rata-rata di Top Gun Maverick, di Mission Impossible, di bahkan di filmnya yang ada apa kalau nggak salah Pablo Escobar tuh begitu, itu sama-sama semua lah pokoknya. Tapi ya gue akuin di Eyes Wide Shut ini dia beda ya, karakterisnya dia keluar. Dan lagi-lagi kalau mau lihat secara sinematografi, penggunaan color, praktikal, memang jagonya si Stanley Kubrick. Dan sebenarnya masih banyak lagi film-film di tahun ini yang bagus, kayak American Beauty, Big Daddy, atau bahkan Star Wars 1 episode 1 yang Phantom Menace. Cuman gue nggak bakal masukin di yang terbaik ya, di Honorable Mentions pun masih at least 4 tadi gue masih lebih suka gitu ya, masih lebih, bukan lebih suka, lebih berkualitas menurut gue. Dan tapi yang film terbaik di tahun 1999 nggak lain nggak bukan, harusnya kalian setuju sama gue, pastilah ini jawabannya, The Matrix. Oke, lanjut lagi sebelum kita masuk di peringkat satunya tahun 1999. Ini gue pengen kasih tau kalian, ini baju official merchandise dari Ngelantur nih, lihat nih ya. Oh, logonya tuh ya, ini baju yang gue desain sendiri, gue gambar pakai tangan gue sendiri. Dulu perhatiin, gila, Samurai Vader ya. Filosofinya keren banget, samurai yang berpindah secara filosofi. Gue ambil konsep dari Darth Vader, tapi kita bikin jadi otentik, lebih versi kejepangan gitu ya. Darth Vader ya, gue bikin jadi Samurai Vader. Kalian bisa cek di link yang gue taruh di bawah kalau kalian pengen beli. Filosofi semuanya, ide, konsep dari otak gue dan tangan gue sendiri. Gue nggak comot ide dari orang lain. Oke, kita lanjut lagi ya di The Matrix gitu ya. Harusnya kalau ngomongin The Matrix, harusnya kalian juga tahu lah, ini film yang paling revolusioner, paling paket komplit kalau bisa gue bilang, apalagi di tahun 1999 ya. Sampai ke 99 ya, menurut gue ini menghadirkan semua yang pengen kita dapatkan dari sebuah film gitu. Kalau mau ngomongin actionnya gila gitu. Ngomongin martial arts, ada martial artsnya juga gitu, sampai new blue lihat dari tangkisan, serangannya semua, meskipun dikombinasikan dengan visual effect tentunya. Tapi setiap koreografi yang dilakukan dengan sinematografi yang pas itu menampilkan adegan-adegan martial arts yang gak kalah sama film-film Cina atau Jepang lainnya yang ada martial artsnya juga gitu. Dan kalau misalnya ngomongin sci-fi, ini paling sci-fi banget ya, dengan konsep cerita yang bener-bener gila sih, breakthrough menurut gua, ngelewatin threshold yang ada. Dan sampai sekarang pun konsep cerita seperti ini masih kita berbincangkan, bahkan kita masukkan ke dalam realita gitu kan. Sekarang orang bilang kalau misalnya teori konspirasi, kita sebenarnya hidup di dunia Matrix gitu, kita hidup di dunia simulasi gitu istilahnya ya, dengan adanya kejadian yang aneh-aneh gitu. Misalnya kayak kalau nggak salah kan ada misalnya CCTV yang kasih lihat orang bisa teleport gitu kan, itu katanya the glitch of Matrix tuh istilahnya, the glitch of Matrix. Jadi ada kesalahan-kesalahan sedikit ya dari Matrix. Jadi kita dalam sistem simulasi nih sebenarnya. Jadi kalau kayak The Matrix, nah ini kan ceritanya ya si Neo nih kan, atau si Thomas Anderson ini ya, yang dia hacker tapi tiba-tiba dia menemukan sebuah pesan The Matrix di komputernya dia. Dan ya pokoknya dia ketemu nih sama si Lawrence Fishburne gitu ya, sama orang-orang Trinity dan lain-lain. Dan ya di situ dia dikasih tahu fakta sebenarnya. Nah, lu kalau mau terima, lu pilih. Nah, ini kan iconic moment juga nih ya, yang suruh pil merah pil biru dijadikan meme gitu ya, yang dia harus pilih. Oh, ternyata dia pengen pilih supaya dia tahu kebuka. Dan ketika dia makan, langsung dia bangun di cairan dalam satu pot yang terdiri dari banyak banget pot di sekitarnya. Ternyata memang bener, dia tuh ternyata hidup cuma di The Matrix, di simulasi sistemnya Matrix ini doang gitu. Ya ini terjadi akibat, lu bayangin, konsep yang menarik, sejarahnya menarik, ketika manusia berperang lawan AI, yang terjadi adalah seperti ini, dijajah sama AI gitu. Kayak keren banget ya, mereka melakukan sebuah revolusi, pemberontakan terhadap sistem komputer yang ada ya, penggabungan konsep cerita sci-fi yang unik dengan action yang bombastis juga. Banyak iconic moment ketika si Neo stop peluru, jeng, itu keren banget. Adegan ketika yang dia latihan sama si Lawrence Fishburne tuh, si Keanu Reeves gitu kan, fightingnya, wah gila. Secara visual effect di tahun segitu mah gila banget. Apalagi adegan ikonik kita dia ngedodge slow motion peluru itu ya, sampai sekarang selalu menjadi perbincangan. Ini film yang menurut gua kultural, impactful, revolusioner, sampai ke tahun segini pun ya sangat-sangat layak untuk di rewatch ya. Bahkan kalau misalnya kita bandingkan sama film-film The Matrix yang lain, film-film berikutnya ya, yang paling bagus tetap nomor 1 menurut gua, nggak ada obat sih, nggak ada lawan sih. Ya itu aja sebenarnya
film-film terbaik dari tahun 1995 sampai 1999, 5 tahun ya. Ya ini sebenarnya rekomendasi lagi-lagi dari gua, dan itu film-film yang gue udah tonton. Mungkin ada film yang mungkin gua kelupaan atau gua belum nonton, maybe juga. Coba kalian tulis di kolom komentar kalau misalnya ada kalian punya rekomendasi yang lain gitu ya. Tapi ini jelas-jelas ya, terutama yang terbaiknya tuh sama honorable mention juga boleh kalian pertimbangkan kembali untuk menonton, karena ya 95 sampai 99 cukup banyak film-film yang berkualitas yang Gen Z zaman sekarang nggak bakal tahu gitu. Sekarang orang nonton MCU doang, jadi nggak bakal tahu tuh film-film kayak yang tadi gue udah jawab gitu, Saving Private Ryan gitu ya, Kundun gitu. Nah cuman ya ini balik lagi rekomendasi selera, dan balik lagi nih, gue pengen kalian tulis di kolom komentar sekarang juga atau ya setelah video ini, abis ini kita bikin tahun berapa sampai tahun berapa lagi nih, kan gue selalu tanyain tuh di kolom komentar, dan kita bakal pilih nih komentar paling banyak ya, kayak komentar 95 sampai 99 paling banyak nih komennya ya, berarti udah 3 ya, 2000 sampai 2004, 90 sampai 94, itu 95 sampai 99. Ingat 5 tahun loh, jangan sampai ada yang bilang yang tahun segini sampai sini 10 tahun lagi kan. Ya kan, tahun segini sampai sini ternyata cuma 4 tahun ya. Lu hitung yang bener lah waktunya lah ya. Coba tulis di kolom komentar, nanti kita pilih yang paling banyak vote-nya gitu ya. Nah, oke. Terserah kalian mau 80 sampai 84 atau 85 sampai 89 gitu. Itu suka-suka kalian, karena ya balik lagi kalau misalnya lo mau 80-an itu banyak banget film yang bagus gitu ya. 70-an juga masih ada beberapa yang bagus kok yang gue udah sering nonton juga ya. Kalau misalnya mau 2000-an juga boleh, 2010 sampai 14 silahkan, terserah kalian, tulis di kolom komentar. Oke, gitu ya dari gua untuk menonton rekomendasi movie of the year tahun ini. Kita kembali lagi di 2 minggu berikutnya untuk yang movie of the year lagi. Minggu depan nyari yang lebih bebas, mungkin kemungkinan tim song terbaik atau apa, nanti kita pikirin lagi ya. Kalau kalian pengen follow kita di Instagram, di TikTok, silahkan cek tuh ya, link yang gue taruh di bawah. Kalau kalian pengen join grup WhatsApp Ngelantur Corps yang isi sekarang udah 600-an kalau nggak salah, gila ya, bejibun nih Ngelantur Corps ya. Tapi keren banget nih, kalian berarti support banget sama Ngelantur. Kalian cek juga nih, link gue taruh di bawah, join, kita ngobrol seputar perfilman, TV series dan lain-lainnya. Oke, gitu aja. Kita jumpa di segmen nyari berikutnya. Bye-bye semuanya.